Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teuku Muhammad Rizky Saputra. NPM saya 31122011030. Saya dari kelas A1 jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sangga YPKP Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai budaya dan komunikasi. Budaya dan komunikasi memiliki hubungan timbal balik, yang dimana budaya mempengaruhi komunikasi dan sebaliknya pula komunikasi mempengaruhi budaya. Melalui budaya dapat mempengaruhi proses di mana seseorang mempersepsikan suatu realitas. Sebaliknya pula, komunikasi membantu kita dalam mengkreasikan realitas budaya dari suatu komunitas. Sebagaimana kita memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi cara dan praktek berkomunikasi kita. Banyak unsur atau aspek budaya yang dapat mempengaruhi perilaku komunikasi seseorang. Pengaruh tersebut muncul melalui proses persepsi dan pemaknaan suatu realitas. Kata atau istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu communication. Ada pula kata budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau disebut juga budi atau akal. Budaya dapat didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hierarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi, dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. Banyak kebudayaan yang tidak dikenal atau tidak diketahui oleh masyarakat luas dikarenakan kurangnya pengenalan atau komunikasi terhadap daerah luar, yang menyebabkan sebuah kebudayaan tidak dikenal. Jadi, hubungan antara kebudayaan dan komunikasi sudah sangat jelas terlihat. Di dalam sebuah kebudayaan pun juga terkandung sebuah makna yang ingin disampaikan, dan komunikasi itu sendiri membantu mengenalkan kebudayaan itu ke ranah yang lebih luas untuk dikenal masyarakat luas. Nah, salah satu tokoh, Martin dan Nakayama, menjelaskan bahwa melalui budaya dapat mempengaruhi proses di mana seseorang mempersepsi suatu realitas. Semua komunitas dalam semua tempat selalu memanifestasikan dan mewujudkan apa yang menjadi pandangan mereka terhadap realitas melalui budaya. Jadi, budaya dan komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang dilahirkan dari budaya berdasarkan adat istiadat yang telah disepakati bersama. Seseorang melakukan komunikasi karena ingin mengadakan hubungan dengan lingkungannya yang tentu memiliki budaya komunikasi tersendiri. Di sini saya sedikit mengambil contoh kasus antara budaya dan komunikasi. Ada seseorang mahasiswa yang berasal dari suatu suku Batak yang namanya Butet, berbincang-bincang dengan Lilis yang asli dari orang Sunda. Dialek yang terdengar balik dari Butet maupun Lilis tersebut mencerminkan identitas budaya masing-masing. Dari dialek Batak yang disampaikan oleh Butet setidaknya memberikan gambaran bahwa ia adalah seorang anggota dari komunitas budaya Batak. Begitupun dengan Lilis yang asalnya dari orang Sunda. Berikutnya ada beberapa fungsi komunikasi antar budaya. Ada komunikasi pribadi dan komunikasi sosial. Nah, komunikasi pribadi ini, komunikasi antar budaya merupakan fungsi yang diperhatikan dengan karakter berkomunikasi yang terdapat dari seseorang individu. Terdapat beberapa poin. A. Menyatakan identitas sosial, yang dimana perilaku ini terlihat dari bahasa verbal dan nonverbal. Dari bahasa dapat diketahui identitas diri maupun sosial, misalnya yaitu asal-usul, suku, bangsa, agama, maupun tingkat pendidikan. Yang poin B, menyatakan integrasi sosial adalah keterbukaan, kesatuan atau persatuan antar pribadi, antar kelompok, tetap
mengakui perbedaan yang dimilikinya. Poin C, menambah pengetahuan. Komunikasi antar budaya tidak dapat dipungkiri menambah pengetahuan serta saling tukar pengalaman budaya masing-masing. Untuk fungsi sosial, terdapat beberapa poin. A. Pengawasan. Saling mengawasi. Fungsi ini berguna untuk menginformasikan perkembangan terhadap lingkungan di media massa. Poin B. Menjembatani. Fungsi menjembatani ini dapat terkontrol dengan cara pertukaran pesan. Keduanya memperjelas perbedaan arti atas satu pesan sehingga mempunyai kesimpulan yang sama. Poin C, sosialisasi nilai. Fungsi sosialisasi adalah fungsi mengajarkan serta memperkenalkan nilai budaya di masyarakat kepada masyarakat lain. Poin D, menghibur. Fungsi menghibur ini tampil di dalam proses komunikasi antar budaya, misalnya menonton tarian dari kebudayaan lain. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.